Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Anwar. Saya dari Teknik Elektro 2019 Universitas Nusa Putra. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang saya submit di Sentro, yaitu judul paper yang saya buat yaitu potensi sumber energi alternatif terbarukan untuk mendukung sistem tenaga listrik di Kecamatan Cisaat, Sukabumi. Judul paper ini bertemakan tentang renewable energy dan smart grid system. Untuk paper submission ke-7. Pertama yaitu latar belakang dari pembuatan paper ini yaitu adalah energi. Energi ini merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang berbagai macam kegiatan manusia di seluruh dunia. Nah, untuk penggunaan energi ini akan tetap terus meningkat linear seiring pertumbuhan penduduk dan kompleksnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua manusia di era modern sekarang ini. Lalu untuk sektor yang berhubungan dengan penggunaan energi ini dibutuhkan di semua sektor, terutama untuk sektor yang lebih besar yaitu dari sektor industri, transportasi, komersial hingga rumah tangga. Nah, untuk energi yang digunakan saat ini, mayoritas umumnya masih menggunakan sumber energi konvensional, yaitu menggunakan energi berbasis fosil. Nah, kekurangannya fosil ini suatu saat jika terus digunakan, energi ini akan habis karena bersifat terbatas. Dan juga untuk pembentukannya, energi fosil ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Jadi proses pembentukan energi fosil ini sangatlah lama. Nah, di era saat ini, di era modern ini, penggunaan energi kita eh, fosil ini meningkat seiring penggunaan energi yang dilakukan di bumi ini. Selanjutnya, untuk bahan bakar fosil ini sangat dominan untuk kebutuhan energi nasional dengan komposisi batu bara 50%, gas 29%, minyak bumi 7%. Lalu di Indonesia ini memiliki ragam sumber daya energi yang melimpah, khususnya dari jenis EBT meliputi energi matahari, angin, bioenergi, energi laut, panas bumi, hingga energi terbarukan lainnya. Untuk potensi sumber daya EBT cenderung tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, eh, dibedakan dengan berbagai jenis karakteristik dan kondisi geografisnya. Nah, telah diketahui bahwa wilayah Indonesia ini beriklim tropis sehingga kita ini tidak memiliki musim dingin, dapat menyebabkan cahaya matahari bersinar sepanjang tahun. Kemudian negara dengan garis pantai yang panjang serta lautan yang luas sebagai sumber energi dari gelombang di laut menengah dan dalam. Perbedaan suhu lapisan laut, energi angin lepas pantai, serta energi listrik tenaga surya terapung. Untuk wilayah perkotaan yang padat menghasilkan sumber energi dari sampah dan limbah limbah rumah tangga. Lalu ada barisan gunung berapi, Ring of Fire, sebuah sumber energi panas bumi, dan bentang alam pegunungan sebagai jalur alami energi angin. Dan juga di Indonesia ini memiliki aliran sungai dengan saluran irigasi sebagai sumber air. Ada pikohidro, mikrohidro, mini hidro, hingga jenis pembangkit yang menggunakan waduk skala besar. Untuk sektor pertanian dan peternakan nasional, proses transisi energi menuju energi baru terbarukan tentu dapat dicapai dengan kerjasama lintas sektor dengan baik. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam riset literatur ini akan dibahas mengenai berbagai macam potensi energi baru terbarukan.
secara khusus di wilayah Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, ini dapat mendukung program pemerintah akan pemenuhan target bauran energi terbarukan secara khusus di sektor ketenaga listrikan. Hasil studi literatur ini diharapkan penulis agar dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumber referensi utama ataupun tambahan bagi pemerintah, PT PLN, industri, hingga masyarakat secara luas untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan dengan mengkonversi menjadi energi listrik. Nah, untuk status EBT secara multinasional, bahwa di Indonesia ini merupakan negara dengan lintang garis khatulistiwa dengan sumber energi yang melimpah yang dapat dimanfaatkan menjadi energi baru terbarukan. Lalu untuk sasaran bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025 ini sangat sedikit sebesar 23% serta 31% pada tahun 2050. Untuk potensi EBT berlimpah tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengelola sistem tenaga listrik untuk diversifikasikan menjadi sumber energi namun dengan memperhatikan aspek teknis, operasi hingga finansial. Selanjutnya ini merupakan sebuah tabel potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Di sini ada berbagai jenis energi terbarukan, ada energi surya, ada angin, bioenergi, energi laut, energi panas bumi, dan tenaga air. Untuk nilai potensinya untuk surya ini 207,8 gigawatt, untuk angin 60,6 gigawatt, untuk bioenergi PLT Bio 32,6 gigawatt, untuk energi laut 17,9 gigawatt, energi panas bumi 28,5 gigawatt, tenaga air 94,3 gigawatt. Nah, untuk realisasi target EBT pada bauran energi nasional hingga tahun 2020 terakhir tercatat telah mencapai 14%. Mengacu pada angka tersebut dibutuhkan strategi optimal untuk mencapai target bauran EBT pada tahun 2025. Dalam perencanaan sistem tenaga listrik juga harus mengakomodir energi berupa keamanan, energi security, energi equity atau energi ekuitas, dan environmental sustainability, yaitu keberlanjutan lingkungan. Keamanan energi meliputi manajemen energi primer, keandalan infrastruktur dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan kini dan yang akan datang. Untuk EBT di Cisaat, Sukabumi, berikut adalah peta Kecamatan Cisaat. Kecamatan Cisaat ini berada di wilayah administratif Kabupaten Sukabumi, memiliki luas 2.162 hektar. Nah, Cisaat ini memiliki 13 desa, terdiri 134 RW dan 492 RT. Untuk potensi energi terbarukan di Cisaat ini ada beberapa potensi yang dapat diaplikasikan sebagai energi terbarukan. Pertama, energi matahari. Untuk energi matahari, potensinya untuk di Sukabumi, parameternya direct normal irradiasinya 887 kW hour per meter persegi. Untuk global horizontal irradiation 1579 kWh per meter persegi. Untuk diffuse horizontal irradiation 930 kWh per meter persegi. Untuk global total irradiation optimum angle 1593 kWh. Untuk optimum tilt of PV module 10 per 0 derajat, untuk air temperatur 22,4 derajat Celcius, untuk terrain elevation 838 meter.
Lalu untuk potensi energi angin secara geografis, energi angin ini tidak terlalu besar ya untuk di wilayah Cisaat, karena melihat dengan letak geografisnya pun juga kurang kurang untuk di daerah Sukabumi, potensi energi anginnya dapat dilihat dari gambar berikut. Untuk kecepatan anginnya dari skala 2,6 sampai 2,9, untuk persentasenya 20 sampai 100. Lalu untuk potensi angin terbesarnya itu menuju ke area timur, ke arah timur. Untuk bioenergi, potensi energi terbarukannya kita ada tabel perbandingan. Energi terbarukannya kita memanfaatkan jumlah timbunan sampah. Untuk area Kecamatan Cisaat ini timbunan sampah pada tahun 2017, 18, 19 semakin meningkat. Paling tinggi di 2018. Untuk Cibadak dapat dilihat di tabel berikut. Jadi untuk potensi energi sampah ini, bioenergi, dapat dimanfaatkan dengan baik untuk di wilayah Cisaat. Untuk energi air, sangatlah berpotensi untuk di wilayah Jawa maupun luar Jawa. Untuk di Indonesia, terutama di daerah yang berbukit atau gunung yang dialiri aliran sungai-sungai yang besar. Khususnya untuk di wilayah Cisaat ini dapat dikembangkan energi air ini, bisa dibuat pembangkit listrik mikrohidro. Untuk energi panas bumi cukup berpotensi, tetapi agak kecil potensinya kalau di Sukabumi. Nah, untuk energi panas bumi ini Indonesia termasuk kaya akan potensi energi panas, dikarenakan Indonesia ini termasuk ke dalam Ring of Fire, yang terbentang luas di Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Halmahera. Nah, untuk saat ini terdapat 3 jenis teknologi pembangkitan tenaga listrik panas bumi. Di antaranya pembangkit dengan uap kering dengan bertekanan tinggi, dan terakhir dengan siklus biner. Uap kering dinamakan direct steam plant technology. Untuk panas bertekanan atau steam, double flash plant technology. Dan untuk siklus biner, biner plant technology. Di wilayah saat ini dapat potensi wilayah panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTP, diantaranya WKP Gunung Pangrango seluas 92.790. Untuk kesimpulannya, potensi energi terbarukan di wilayah saat ini, dengan melihat studi penelitian ini dapat dilakukan kajian literatur terhadap potensi besar untuk pemanfaatan energi terbarukan di Cisaat. Untuk potensinya cukup baik untuk pengembangan beberapa energi terbarukan yang sangat melimpah, meliputi energi matahari, angin, bioenergi, air, hingga panas bumi. Yang secara garis besar untuk penjabarannya bahwa terdapat potensi energi matahari tersebar cukup merata di wilayah Cisaat, bagian selatan, barat, dan timur yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTS, baik itu skala rumah tangga maupun skala besar. Tapi untuk daerah Cisaat bagian utara potensinya kecil karena cenderung memiliki suhu permukaan dingin. Untuk potensi energi angin, Cisaat mempunyai karakteristik bertiup kencang ke arah timur yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi PLTB. Untuk jumlah timbunan sampah cukup tinggi di saat dapat dimanfaatkan sebagai energi bioenergi, diolah menjadi biomasa untuk co-firing PLTU.
serta terdapat wilayah kerja panas bumi yaitu terletak di lokasi WKP Gunung Gede Pangrango. Untuk referensi diambil dari beberapa referensi ternama. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan sukses untuk acara Sentro 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.